Yang begini bagus, saya mengambil kesimpulan berdasarkan ahli takbir dan ahlam untuk menutup pengajian. Walaupun saya sebenarnya rugi secara ilmu hitung dagang, kalau secara dagang saya rugi. Karena kenapa? Kalau secara ilmu kedokteran ini pasien saya, paham nggak? Kalau seperti orang dagang ini langganan saya. Orang dagang kan kalau punya langganan kan maju dia. Betul apa enggak? Tapi berhubung langganannya geblek, jadi saya menyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, kita masih ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, mana negara ini bagaikan sempalan surga yang banyak diminati oleh seluruh negara yang ada di dunia. Sahabat, ada informasi yang sangat mengejutkan dan luar biasa. Ini ada Habib Sepuh, nggak tahu ada di mana nih. Kalau ada yang tahu, tolong di komen ya. Beliau menutup majelisnya. Bahkan majelisnya ini bisa dihadiri ribuan jemaah. Bahkan dia bisa keliling mengajar atau tausiah ke berbagai wilayah sampai Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Timor Leste. Ya. Dia menutup majelisnya. Ya, akibat dari polemik nasab ini, karena beliau berkata, katanya bermimpi, ya, bermimpi Baginda Ali, ya, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan memberikan isyarat begini katanya. Lalu beliau menanyakan kepada guru-gurunya, termasuk kepada ahli-ahli mengungkap tabir mimpi, katanya jangan banyak bicara, boleh bicara seperlunya saja, yang penting-penting saja. Lalu beliau itu menanya kepada ahli tabir mimpi, bagaimana dengan majelis? Sama majelis pun ditutup. Ya, akhirnya beliau memutuskan dan mengumumkan menutup majelisnya. Tapi ada satu hal yang yang tanda kutip, dia merendah, dia mengalah, tapi ada statement akhir yang sangat menggelikan, yaitu bilang bahwa jemaahnya itu, ya kalau bahasa Sunda mah error, tebaraleg. Aduh, ada statement semacam ya gitu, merendahkan. Ya mungkin itu melihat dari faktor juga fakta lapangan. Beliau bilang bahwa jemaahnya itu ada yang sombong, ya, angkuh, bisa sembuh seminggu 2 minggu, lah itu kambuh lagi. Udah diomongin, diajarin, mungkin diarahin, di situ mungkin sembuh, di luar ya gitu. Ya sahabat, ini tonton ya, tolong yang tahu beliau ada di wilayah mana nih, di kota mana, silakan tonton sahabat ya. Ini sekarang kita membicarakan tentang rencana mulai minggu depan kita punya pengajian, kita tutup. Karena saya sudah nyatakan minggu lalu bahwa saya mimpi Amirul Mukminin Maulana Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, saya mimpi beliau menyentil bibir saya dan memberikan isyarat untuk tutup mulut. Karena membicarakan isyarat tutup mulut berarti saya tidak boleh banyak komen, tidak boleh berbicara kalau tidak perlu yang luar biasa.
Kalau perlu yang luar biasa, boleh. Lalu saya minta kepada beberapa tokoh-tokoh guru-guru saya yang ada di Zabit yang masih hidup. Mereka ahli dalam ilmu ahlam, dan ilmu ta'birul ahlam, dan juga mengerti ilmu falak. Saya telepon, saya minta tolong ditakbirkan ini. Dia bilang, yang pertama, kamu tidak boleh bicara kalau tidak penting. Satu. Yang kedua, saya bilang saya ada majelis saya ribuan yang hadir. Dia katakan, majelis juga ditutup karena ilmu yang kamu sampaikan tidak mustawa sama murid. Murid kamu semua, dia katakan, tidak mampu menerima pengetahuan yang kamu kasih walaupun benar dan bagus. Mereka itu bahkan ilmu yang begitu bagus bisa menimbulkan kesombongan kepada sang murid. Memang banyak murid saya angkuh, ya, angkuh banyak murid saya. Saya sudah coba untuk merubah, tidak bisa. Sehari berubah, seminggu datang kumat. Ya. Nah ini perjalanan hidup mengajar selama 38 tahun, dari mulai Papua sampai ke Ternate, sampai ngajar ke Ambon, sampai ngajar ke Makassar, sampai ngajar ke Banjarmasin, sampai ngajar di Depok, ngajar ke Flores, ngajar ke Kupang. Dulu saya ngajar sampai di Kupang, sampai ke Timor Delhi saya pergi. Timor Delhi itu tempatnya Sanana Gusmau, saya ngajar. Jadi perjuangan yang luar biasa. Nah, karena ini mimpi yang begini bagus, saya mengambil kesimpulan berdasarkan ahli takbir dan ahlam untuk menutup pengajian. Walaupun saya sebenarnya rugi secara ilmu hitung dagang, kalau secara dagang saya rugi. Karena kenapa? Kalau secara ilmu kedokteran ini pasien saya, paham nggak? Kalau seperti orang dagang ini langganan saya. Orang dagang kan kalau punya langganan kan maju dia, betul apa enggak? Tapi berhubung langganannya geblek, jadi saya menyatakan ahlam dan ilmu ta'birul ahlam, dan juga mengerti ilmu falak. Saya telepon, saya minta tolong ditakbirkan ini. Dia bilang, yang pertama, kamu tidak boleh bicara kalau tidak penting. Satu. Yang kedua, saya bilang saya ada majelis saya ribuan yang hadir. Dia katakan, majelis juga ditutup karena ilmu yang kamu sampaikan tidak mustawa sama murid. Murid kamu semua, dia katakan, tidak mampu menerima pengetahuan yang kamu kasih walaupun benar dan bagus. Mereka itu bahkan ilmu yang begitu bagus bisa menimbulkan kesombongan kepada sang murid. Memang banyak murid saya angkuh, ya, angkuh banyak murid saya. Saya sudah coba untuk merubah, tidak bisa. Sehari berubah, seminggu datang kumat. Nah itulah sahabat ya. Nah ini perjalanan hidup mengajar selama 38 tahun, dari mulai Papua sampai ke Ternate, sampai ngajar ke Ambon, sampai ngajar ke Makassar, sampai ngajar ke Banjarmasin, sampai ngajar di Depok,
ngajar ke Beriman Flores, kepada Allah. ngajar ke Kupang. Mengaku beriman kepada Rasulullah. Dulu saya ngajar sampai di Kupang, sampai ke Timor Deli saya pergi. Akhir Timor Deli tuh tempatnya. berbicara Sanana Gus berucap Mau, saya ngajar. yang baik. Apabila tidak bisa, Jadi perjuangan Lebih yang baik luar diam. biasa. hanya Nah, sepakat. karena ini mimpi yang begini Saya bagus, jempol kepada saya Habib Sepuh mengambil ini kesimpulan berdasarkan berusaha ahli bijak takbir dan ahlam. dan semoga menjadi untuk menutup panutan dan dicontoh oleh Walaupun rekan-rekan saya sebenarnya para rugi habaib yang secara selalu ilmu melontarkan hitung dagang, kalau secara dagang cacimakian, saya ujaran rugi. kebencian termasuk Karena provokatif kenapa? Kalau secara ilmu Menghasut kedokteran umat ini pasien dan saya. membela nasabnya. Kalau seperti orang dagang itu yang ini jadi masalah langganan sahabat. saya. Semoga kita Orang dagang kan semuanya kalau punya selalu langganan kan dalam, maju dia. dalam Betul apa lindungan enggak? Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhubung langganannya Dan geblek, Indonesia jadi selamanya saya Allah berkahi. mengatakan Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.